Baik, teman-teman sekalian, kita ketemu lagi di video tutorial sistem tolok ukur kinerja BUMD air minum. Video ini merupakan video lanjutan mengenai template Excel. Jadi ini kelanjutannya setelah kita mengetahui bagaimana template Excel itu dibuat dan bagaimana cara memasukkan data dan peraturan-peraturan yang ada di dalam template sudah dibahas. Selanjutnya kita akan mengupload data yang sudah dibuat dari template Excel tersebut. Baik, kita masuk ke menu atau halaman data provider ya. Lalu nanti di sini kita klik pengelolaan data dan kita masuk ke template Excel. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa ini ada tahapan-tahapan. Jadi dari template Excel yang sudah kita buat, itu ada sebuah file yang namanya file upload ya, yang berasal dari sheet upload. Itu nanti kita akan uploadkan dulu. Setelah itu nanti ada tahap kedua di verifikasi data-datanya, karena nanti dari sistem akan mengecek apakah data-datanya sudah diisi dengan benar atau belum. Lalu nanti kalau misalnya masih ada kesalahan, itu kita perbaiki dulu. Tapi kalau sudah tidak ada, baru kita finalisasi ya, seperti itu. Nah, baik, di bawahnya di sini nanti ada filter untuk pencarian. Jadi nanti hasil dari upload itu nanti bisa tampil di sini dan nanti kita bisa cek satu persatu berdasarkan data yang ada di sini atau bisa menggunakan pencarian ya. Seperti itu. Lalu di sini nanti ada tampilan kolomnya, ada hasil verifikasi, ada jenis proses, ada hitung sistem. Jadi nanti kalau di template Excel itu ada sel-sel atau ada variabel-variabel yang formula itu dihitung kembali di aplikasi ini. Kenapa? Karena khawatir nanti takut berbeda. Kalau misalnya ada perbedaan, itu bisa dicek nanti apakah salah rumus atau memang datanya yang salah ya. Seperti itu. Baru nanti kalau sudah kita finalisasi seperti ini. Di sini ada tombol untuk melihat bahwa berapa banyak nih hasil rekapitulasi dari hasil verifikasi, berapa banyak yang masuk, berapa banyak yang memang masih error dan sebagainya. Nah, di sini nanti kita bisa lihat hasil verifikasi, misalnya tampilkan semua hasilnya, tapi ada juga yang masuk saja, yang maksudnya yang masuk ke sistem, yang bisa masuk ke sistem ya. Ada juga yang tidak bisa masuk dan ada juga yang belum diverifikasi ya, seperti itu. Nah, ini jenisnya nanti bisa kita lihat yang string, yang angka, yang pilihan, yang matriks ya. Jadi kita bisa filter berdasarkan jenis proses di sini, apakah nanti semua ditampilkan atau yang string saja, yang berupa teks saja atau angka saja, atau yang pilihan saja atau yang matriks saja. Lalu di sini kita bisa melihat semua data yang diinput atau yang formula saja. Nah, jadi kalau misalnya nanti kita ada hitung sistem, itu yang dihitung itu adalah yang formula, yang diinput itu tidak dihitung lagi ya. Seperti itu. Baik, kita akan langsung saja. Di video sebelumnya kita sudah berhasil membuat sebuah file yang bernama upload ya, dengan berdasarkan sheet yang ada di dalam template ya. Nah, lalu upload ini kita masukkan ke sini. Jadi caranya adalah klik yang ini, klik yang ini, kita cari. Nah, ini kemarin itu kita sudah sampai ke pembuatan file ini ya, upload 24 Excel XX. Ini ukurannya 53 kilobyte ya. Jadi kita klik, kita buka, lalu kita upload. Nah, maka data-datanya itu akan masuk di sini ya. Ini kalau kita lihat ada 71 halaman ya. 70, jadi berarti ada 705 apa itu 705 variabel yang dimasukkan ya. Kita kembali lagi ke nomor satu. Nah, kita akan bahas satu persatu di sini ya. Di sini ada nomor, ada kode, ada nama, diterapkan besaran, metode. Dan ini metode pengumpulan, identifikasi, lalu verifikasi, dan jenis proses. Ini sebetulnya sama seperti yang ada di tabel Excel-nya ya. Nah, nanti kita akan coba bandingkan juga dengan kita buka tabel Excel-nya yang upload 24 ini. Nah, jadi seperti ini ya. Kita bisa melihat seperti ini. Kita kembali lagi ke sistem. Ya,
Misalnya, setelah masuk ini ya, langkah kedua adalah diverifikasi, kita klik aja verifikasi. Nah, setelah diverifikasi, ya nanti di sini akan muncul jenis prosesnya nih, ada angka, eh, nanti bisa ada string nanti ya. Ini kebetulan angka semua nih. Oh ini ada matriks ya, ada angka, ada matriks, ada string ya, seperti itu. Nah ini memang jenis proses ini terkait untuk perhitungan. Jadi pada saat misalnya nanti ketemu dengan angka, itu nanti akan diproses menjadi indikator kinerja dan juga menjadi informasi konteks ya seperti itu. Lalu kalau misalnya kita ingin melihat setelah diverifikasi ini, kita lihat yang masuk berapa banyak yang masuk. Nah ini yang masuk nih, jadi ini masuk semua. Ini ada 66 halaman yang masuk. Jadi dari 75 halaman, itu 66 masuk ke sistem, bisa masuk ke sistem. Tapi belum masuk ini ya, sebelum difinalisasi. Nah, terus kita melihat, jadi yang harus kita perbaiki itu adalah yang nanti yang tidak masuk. Nah, ternyata yang tidak masuk ini ada 5 halaman atau sekitar 47 variabel ya. Dan ini harus diperbaiki dulu. Jadi ini harus perbaiki satu-satu kenapa nih salahnya. Nah, kita lihat kenapa salahnya ya. Jadi ini misalnya DAM02, luas administratif, itu diterapkan ya, tapi besarannya dia kosong, metodenya tidak relevan, ini sudah betul, input manual data yang ada, oke, ini sudah betul. Nah, ini ada penjelasan bahwa dia tidak masuk karena seharusnya angka tapi berisi teks. Nah, kita nanti lihat di apa? Di Excel-nya. Nah, kita cek DAM02. Kita copy ya, kita lihat ke Excel-nya. Kita cari DAM02. Ya, biar cepat sih sebenarnya di searching ya. DAM02. Nah, ini nih. Nah, ternyata ini angkanya salah nih. Ya, jadi kalau tadi disebutkan bahwa di sini seharusnya angka tapi berisi teks. Nah, kalau misalnya kita lihat di sini, kalau ada yang tanda koma tanda string ini berarti ini teks ya. Nah, coba kita convert aja tuh number ya. Ini juga sama nih. Ini DAM berapa nih? DAM 07 kita lihat di sini, DAM 07 juga sama ya. Nah, kita kembali ke convert ke number ya. Kita klik convert to number. Nah, ini kita ambil contoh dua aja dulu ya. Kita ambil contoh dua, kita simpan. Nah, terus kalau sudah yang dua tadi, kita coba kembali ke uploadkan kembali ya filenya. Jadi uploadkan kembali setelah disimpan. Oke. Ingat ya tadi DAM02 sama DAM07. Kita buka upload. Sekarang kita verifikasi. Nah, sekarang sudah tidak ada ya. DAM tadi DAM 02 sama DAM07 ini sudah masuk berarti. Kita cek ya. DAM 02. Nah, ini besarannya sudah masuk, angkanya sudah betul ya. Jadi ini sudah bisa masuk. Sekarang DAM 07. Nah, ini juga angkanya sudah betul ya. Oke, kita kembali lagi ke hasil verifikasi yang tidak masuk. Kita lihat lagi masalahnya apa nih. Nah, ini nih DAM 21. Metode salah. Metode salah itu di sini. Ini diterapkan, besarannya 0, berarti tidak ada pengaduan. Metodenya 0, 0 ini. Nah, ini tidak boleh dikosongkan. Jadi kalau diterapkan, ya, ini harus diisi. Ini juga sama, ini juga sama, ini juga sama ya. Coba kita lihat dari DAM 21, 23, 27. DAM 21, 23, 27. DAM 21 ini 23, 23, 27. Nah, ini tidak boleh kosong, jadi DAM 21. Nah, ini mungkin sama inilah ya, kita ambil, anggap ini sama, kita copy saja. Ini juga sama,
Dan ini juga sama DAM 27 ya. Ya, kita simpan. Oke, kita sekalian dengan yang lain ya, dengan yang lain. Dari EAM10 ini kebetulan salahnya sama. EAM10 sampai EAM14. EAM10 sampai EAM14. EAM10. Nah, ini juga sama sampai EAM14. Ini belum diisi ya. Nah, kita isikan saja. Seperti itu kita simpan dulu. Lalu kita cek lagi EAM23F. 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 Wah, ini kosong, tapi ini nggak apa-apa kosong, tapi ininya tetap harus dimasukkan karena ini diterapkannya di Jawa Bia. Ya, oke. Terus kita lihat lagi EAM46. EAM46. Nah, ini dihitung. Nah, coba ini kita copy aja seperti itu ya. Oke, kita simpan dulu. Nah, kita coba kembali lagi. Kita proses lagi, masukkan lagi. Jadi upload yang tadi kita diulang lagi, kita masukkan. Kita proses lagi. Nah, ini sudah tidak ada ya. Ini tadi asalnya 5 halaman menjadi 4 halaman. Nah, itu caranya memperbaikinya seperti itu ya. Nanti diperbaiki sampai selesai. Tapi kalau misalnya hanya satu dua saja yang salah atau yang tidak atau perlu diperbaiki, itu nanti bisa langsung diperbaikinya di variabel tahunan saja. Nanti tinggal dicari variabel mana yang salahnya, baru nanti kita edit di situ. Ya, seperti itu. Oke, kita anggap saja bahwa data yang template Excel itu kita percepat saja ya, kita perbaiki. Nah, jadi yang salah-salah ini, yang masih ada sekian banyak tuh, yang tidak masuk ada 4 halaman, kita perbaiki dan kita anggap selesai, baru nanti kita coba finalisasi. Nah, kita tidak akan videokan dulu perbaikannya. Sementara ini kita perbaiki dulu ya. Nanti kita akan lanjutkan pada saat ini selesai dan kita akan finalisasi. Baik, perbaikan dengan cara yang sama ya, seperti yang tadi dicontohkan, itu sudah selesai, kita uploadkan lagi file yang terbaru yang sudah hasil dari perbaikan, kita upload. Oke, kita proses lagi di verifikasi. Nah, kita cek apakah masih ada yang tidak masuk. Oke, sudah tidak ada ya, berarti ini semua sudah selesai ya. Kita tampilkan semua. Nah, kalau misalnya kita mau menghitung yang ada formula, lalu nanti kita cek di sini. Nah, ini kita bandingkan ya, ini besaran yang dibuat oleh Excel, ini yang dibuat oleh aplikasi. Jadi, kalau misalnya ini sudah cocok, berarti ini sudah betul ya, seperti itu. Nah, kita juga nanti bisa lihat kalau misalnya lihat hasil finalisasinya di sini. Finalisasi itu ada yang namanya validasi ya, ada nilai trennya ya. Nah, ini validasi mutlak nilainya harus di atas 10.000. Lalu ini trennya tidak ada histori, jadi untuk yang AM09 ternyata tidak ada historinya. Nah, ini juga sama ya, tapi nanti ini kita bisa perbaiki di input variabel itu ya. Jadi kalau di sini pastikan saja bahwa ini sudah bisa masuk semua ya. Jadi ini tidak ada yang tidak masuk, berarti ini sudah masuk semua. Kalau sudah kita klik finalisasi ya, tapi sebelum kita klik finalisasi kita cek dulu yang ini ya, kita lihat ke beranda. Nah, ini di beranda ini kan nama BUMDAM-nya ini masih kosong ya. Jadi di 2024 ini belum ada data nih. Nah, di sini kalau kita lihat juga data BUMD-nya nilai kinerjanya juga masih nol ya, karena memang belum dihitung. Sementara ini data-data yang lainnya itu sudah ada. Nah, lalu ini juga ini belum tampil ya, data-data ini karena tadi belum kita finalisasi ya. Nah, jadi rekan-rekan bisa lihat dulu yang Ciamis tahun 2024 ini datanya masih kosong ya di sini.
Nah, nanti kita akan proses ya, kita masuk lagi ke template Excel. Oke, kita klik finalisasi. Tunggu sampai prosesnya selesai. Nah, proses selesai. Untuk melihat hasilnya tinggal kita klik tombol hasil ini. Nah, apakah angka-angka besaran di sini sudah masuk ke sini? Jadi nanti yang masuk itu adalah angka-angka yang ada di besaran ini itu masuk ke hasil di sini ya. Seperti gitu. Kita Oke, kalau sudah ya sudah bisa masuk seperti ini. Jadi kita lihat juga yang formula itu sudah betul ya. Angkanya sudah masuk. Yang dihitung oleh Excel dengan yang dihitung oleh sistem ini sudah masuk. Lalu kita bisa cek juga nanti hasilnya ya. Nah, ini hasilnya sudah kelihatan ya. Jadi ini bahwa data-data yang sudah diproses dan juga diverifikasi itu sudah bisa dimasukkan ke sistem. Jadi hasil ini merupakan data-data yang akan masuk ke sistem. Oke. Nah, selanjutnya kita coba cek di variabel tahunan ya, apakah sudah kelihatan datanya. Kita tunggu dulu, ini lagi proses. Nah, berarti ini sudah masuk ya. Jadi AM01 ini sudah masuk. Nah, yang tidak diterapkan memang tidak ada datanya, yang formula juga sudah masuk. Lalu kita lihat di sini ada di dashboard, di beranda ya. Kita lihat berandanya. Nah, sudah masuk ya. Nama-nama perumdanya juga sudah masuk dan lain sebagainya sudah masuk. Lalu profilnya juga sudah masuk. Lalu di sini sudah berhitung ya. Jadi aspek kinerja itu sudah dihitungkan, indikator kinerja dan informasi konteksnya. Dan di sini grafiknya sudah muncul. Yang tadi grafiknya di bawah, sekarang sudah naik ya, seperti itu. Artinya ini input data melalui template Excel itu sudah berhasil. Nanti selanjutnya kita akan mencoba bagaimana kalau ada data variabel yang kita perbaiki ya. Kita akan bahas di modul selanjutnya. Baik, selanjutnya kita akan menyampaikan bagaimana kalau misalnya nanti ada data yang salah ya, atau ada variabel yang salah dan perlu diedit. Jadi pertama adalah kita masuk ke variabel tahunan ini ya, lalu nanti kita cek data mana yang memang ada kesalahan. Pertama cari dulu variabelnya yang salah itu yang mana. Lalu nanti kalau sudah kita misalnya gini, kita akan ini nih. Ini ada kekeliruan misalnya bukan segini angkanya tapi misalnya ini 484 ya. Jadi pertama temukan dulu ini HM02, bisa dengan begini ya. Kalau misalnya tidak ada di layar paling halaman depan, bisa dicari menggunakan pencarian. Nah, kalau sudah ketemu, kita edit di sini. Lalu kita ganti misalnya ini harusnya 484. 484. Lalu ini air baku sumur bor misalnya ini diasumsi. Lalu dokumennya diambil dari laporan produksi ya. Dan ini kita simpan. Baik, angkanya sudah berubah. Jadi bagaimana cara mengedit variabel yang perlu dikoreksi? Caranya seperti tadi. Nah, nanti di sini kita lihat lagi status ya, ini sudah hijau. Artinya status ini dia sudah melengkapi semua syarat validasi ya. Jadi di sini dokumen sudah ada, coba kita klik dokumennya. Ini sudah diupload. Lalu di sini juga rentang mutlaknya memang sudah lolos ya. Jadi ini sudah hijau. Nah, tapi kalau misalnya nanti ada yang masih merah, bisa kita lihat misalnya yang tidak valid. Nah, yang masih merah seperti ini ada dua yang harus diperbaiki ya. Jadi yang pertama nilai tren itu tidak dalam kisaran ya. Ini nilai 5 juta sekian itu di luar kisaran tren. Nah, kita bisa lihat di sini kenapa ini tidak valid trennya. Kita cek di sini. Nah, ini ada data histori tahun 2020 sampai 2023. Nilainya 8 juta, 8 juta, 9, 9 juta. Tapi ini 5 juta ya. Padahal kalau harusnya tahun 2024 itu kalau kita hitung tren,
Itu harusnya antara 9,5 juta sampai 11 juta. Nah, ini berkurang ya, atau lebih kecil dari angka ini. Oleh karena itu, kalau memang ini dipertahankan angkanya, maka nanti ini harus memberikan penjelasan. Jadi ada dua ya. Satu, nilai tren dalam kisaran ini memang tidak valid ya. Lalu dokumen belum diupload. Nah, ini kita selesaikan, kita perbaiki caranya, klik yang kanan seperti ini. Nah, ini kalau misalnya memang angkanya seperti ini, ya nggak apa-apa. Nanti harus ada penjelasan di sini. Ya, ini kita tambahkan dulu. Misalnya dari asumsi nilai tren tidak dalam kisaran tren ini diganti. Ini kenapa angkanya menurun? Misalnya karena musim kemarau yang panjang, misalnya gitu ya, seperti itu. Nah, kalau misalnya memang ini kita akan ambil karena angkanya memang seperti ini, kita harus menambahkan catatan atau keterangan. Selanjutnya dokumennya harus kita upload ya. Jadi sumbernya nanti dari laporan produksi. Katakan ini halamannya halaman 2, lalu dokumennya ngambil dari bagian produksi misalnya. Laporan produksi. Kita buka, kita simpan. Nah, sudah berubah sekarang. Jadi ini angkanya sudah diperbaiki. Dari sini terlihat bahwa alasan yang disampaikan itu sudah ditampilkan juga karena musim kemarau yang panjang, maka ini kenapa angka ini tetap diterima. Nah, di sini kita katakan valid ya. Valid di sini warnanya hijaunya hijau muda, itu artinya valid, ada penjelasan. Bisa kita lihat di sini, hijau muda itu valid, ada penjelasan. Jadi, walaupun misalnya nanti ada nilai yang trennya itu keluar dari tren, tapi kalau misalnya memang diberikan penjelasan, ini dianggap bisa diterima ya. Seperti itu. Demikian bagaimana cara mengupload dari template Excel dan bagaimana cara mengedit jika ada data variabel yang perlu dikoreksi atau salah. Selanjutnya nanti bagian dari data provider ini itu ada yang namanya supervisor. Jadi kalau tadi data entry operator itu sudah bisa merubah data-data yang masih merah atau yang tidak valid menjadi valid atau valid penjelasan dengan cara mengeditnya. Namun nanti data-data ini perlu dicek sekali lagi oleh yang namanya supervisor. Nah, kalau misalnya nanti supervisor menyatakan bahwa ini sudah oke, nanti di sini ada tombol tick mark ya, tanda contreng begitu. Nah, di sini ini ada urutannya. Jadi kalau yang pertama itu dari supervisor BUMD, yang kedua dari BPKP, yang ketiga dari kita lihat di sini Kyoda, yang kelima itu keempat dari Ditam, dan yang kelima dari Kesling ya, Kesehatan Lingkungan. Nah, ini nanti masing-masing harus sudah contreng semua. Kalau masih nanti ada kali, berarti nanti masih ada yang harus diperbaiki ya, seperti itu, atau dipertanyakan. Nah, khususnya untuk reviewer nanti bisa memberikan komentar. Jadi nanti bisa di sini ada komentar-komentar yang diberikan oleh reviewer. Namun ini nanti akan dibahas di modul selanjutnya pada saat nanti di modul supervisi dari BUMD AM, yaitu user yang punya peran sebagai supervisor ya, yang akan mengecek bahwa data dan dokumen yang diupload itu sudah sesuai. Baik, demikian. Nanti kita lanjutkan di modul berikutnya.